anzala sakinata fi qulubina bi ni'mati ikhwana alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, ada satu kewajiban yang melekat bagi kita sebagai seorang muslim yang mempunyai keimanan, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwasanya segala sesuatu yang diciptakan Allah di dunia ini spesial diberikan kepada manusia. Dan manusia diminta untuk beribadah kepadanya dan menyertai dengan satu kalimat atau satu perbuatan yang namanya bersyukur. Bagaimana Allah SWT telah menjadikan sebuah bonus kepada orang-orang yang mau bersyukur kepadanya. Allah sudah menjanjikan akan ditambah nikmatnya. Seperti yang sudah sering kita masyhur kita disebutkan para dai, la in syakartum la azidannakum. Di sini mengandung satu pelajaran yang luar biasa, bahwasanya manusia hidup di dunia ini dengan segala yang diciptakan untuknya, dengan segala perintah yang mengikutinya, itu ada satu hal yang dijanjikan oleh Allah yang dengannya Allah akan menambah nikmatnya, yaitu syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Di masjid yang kita cintai ini kita diberi kemudahan oleh Allah. Ada yang sedang flu berat, alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk bisa berangkat ke masjid. Ada yang baru selesai dari sakit, masa pemulihan dimudahkan oleh Allah untuk berangkat ke masjid. Ada juga yang mungkin baru babil, bisa dimudahkan untuk ke masjid. Atau bisa jadi ada orang yang dalam keadaan nyaman, harusnya tidur itu nyenyak, tapi Allah memberikan hidayah, memberikan pertolongan, memberikan nikmat yang tak terhingga, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Ini satu nikmat Allah yang tidak diberikan kepada banyak orang. Kalau kita melihat namanya nikmat yang menyenangkan atau nikmat yang paling nikmat itu ketika nikmat tersebut spesial diberikan oleh Allah kepada kita, itu berarti nikmat yang luar biasa. Kalau seseorang misalnya mohon maaf dulu di Kulon Progo ada pembebasan tanah, semuanya dapat ganti rugi untuk Bandara Internasional, sama-sama dapat ganti rugi semua, itu biasa gitu ya. Itu masalah dunia saja ya. Tapi kalau itu spesial, itu kan luar biasa. Lah saat ini alhamdulillah kita yang hadir dalam majelis ini tadi yang sudah melaksanakan sholat subuh ini spesial. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang spesial
diberikan olehnya, oleh Sang Pencipta kita kepada kita dan orang-orang yang bangun untuk mendirikan sholat subuh berjamaah di masjid dan tidak diberikan kepada yang lainnya. Maka ini nikmat yang spesial, nikmat yang tidak diberikan kepada banyak orang. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mari kita syukuri bilisan dengan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ketika syukur itu didasari dengan iman, pasti akan ada keyakinan. Keyakinannya Allah telah menjanjikan, kalau saya bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Maka yakinlah yang saat ini babil, dengan menghadiri majelis ini, dengan menghadiri sholat subuh berjamaah, nanti Allah akan mengangkat penyakitnya itu. Allah akan memberikan obatnya, dan Allah akan memberikan imunitas tubuh. Katanya kalau untuk batuk pilek itu nggak usah diobati, nanti sembuh dengan sendirinya, katanya begitu. Tergantung imunitas tubuhnya, katanya ingatan. Bisa jadi dengan hadir dalam majelis ini, di saat yang lain bisa tidur nyenyak, kita harus berjuang untuk bangun, bahkan nanti kita mengikuti majelis, semoga nanti menambah imunitas tubuh kita, sehingga menjadikan tubuh kita semakin kuat. Yang terjadi virusnya akan keluar atau akan hilang. Nah, ini bagian dari keyakinan kita bahwasanya ketika kita itu dispesialkan oleh Allah, maka kita berharap Allah menjadikan tambahnya nikmat, salah satunya tadi mungkin karena hal tersebut imunitas bertumbuh dan sebagainya. Sama yang kami hormati, alhamdulillah, kalau saat ini kita lihat bagaimana banyak sekali, seperti yang kita sampaikan pada kesempatan sebelumnya, banyak sekali masjid-masjid besar yang sepi dari jamaah. Jadi satu fenomena yang menyedihkan ketika masjid itu hanya digunakan untuk sholat Jumat. Kalau sholat 5 waktu tidak ada. Tapi alhamdulillah sesuai janjinya Allah Subhanahu wa taala, banyak riwayat dari Rasulullah SAW. Di akhir zaman besok itu banyak orang yang berlomba-lomba mendirikan masjid. Itu yang memang benar adanya gitu. Kemudian juga alhamdulillah pada akhir zaman kelak umat Islam jumlahnya banyak. Ya, kita berharapnya umat Islam yang jumlahnya banyak itu tidak seperti buih di lautan yang akan habis langsung ketika terkena ombak atau yang lainnya. Nah, kita berharap bismillah mulai dari musola ini atau masjid ini, kita nanti sedikit demi sedikit mengimbas kepada yang lainnya, semoga menjadikan beliau bersemangat untuk bisa menghadiri sholat berjamaah di masjid. Kalau hukum sholat berjamaah di masjid mungkin Ustaz Gasalani sudah menyampaikan atau belum ya? Mungkin belum sampai, terkait dengan bagaimana Rasulullah SAW itu memberikan penegasan tentang wajibnya seorang laki-laki berjamaah di masjid. Sholatnya laki-laki itu di masjid, beda dengan sholatnya perempuan atau wanita. Kalau wanita sholatnya di rumah, tapi kalau laki-laki wajib di masjid. Sampai ada yang ekstrim itu yang disampaikan, Rasulullah akan membakar rumahnya orang yang di dalamnya ada laki-lakinya nggak ke masjid. Nah, itu berarti Rasulullah garis keras ini. Ya tidak selalu seperti itu, tapi ternyata fadilahnya banyak. Karena apa? Di dalam masjid saja ini kalau kita ketahui, sholat berjamaah di masjid pada waktu subuh itu fadilahnya seperti sholat sunnah semalam suntuk. Habis maghrib sholat sampai subuh sholat sunnah terus, itu insya Allah pahalanya sama seperti sholat 2 rakaat berjamaah sholat subuh, bahkan lebih. Itu makanya satu hal yang luar biasa, kita berharap kepada Allah kita dijaga imunitas kita, dijaga kesehatan kita untuk bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat berjamaah di masjid, terkhusus sholat subuh.
kalau ada penulis, salah satu penulis orang Prancis, saya lupa namanya, itu menyampaikan umat Islam ini tidak akan mudah dikalahkan, tidak akan pernah dikalahkan, dan tidak akan mudah dikalahkan ketika apa? Ketika jamaah sholat subuhnya sama seperti jamaah ketika sholat Jumat. Wah, itu umat Islam akan kuat beneran itu. Karena apa? Karena jamaahnya banyak. Orang yang terbangun di waktu subuh itu spesial tadi ya, tidak sembarangan orang. Ketika itu bisa banyak, maka dipastikan kekuatan umat Islam besar. Dan alhamdulillah ini di beberapa masjid besar, Jogokarian, kemudian di Seragen itu ada apa yang saya lupa itu, ada di daerah Tawangmangu juga ada. Jamaahnya setiap hari itu sama, sholat 5 waktu sama seperti jamaah ketika sholat Jumat. Ini luar biasa ini. Bayangkan kalau di musola ini seperti itu, kita bangga gitu ya. Kebanggaan sendiri sebagai umat Islam. Selain itu sebagai syiar, juga sebagai satu kesempatan kita untuk menjadi ya inilah umat Islam seperti ini. Kita menjaga kedamaian, rahmatan lil alamin. Tapi ketika ada seruan, ayo sholat, hayya 'alas sholat gitu ya, langsung geruduk gitu ya, penuh masjidnya. Ini luar biasa. Tentunya ini dimulai dari kesadaran dan senantiasa kita memohon kepada Allah agar diberikan hidayah. Ya, senantiasa hidayah Allah itu datang. Setelah sampai kepada kita istiqomah, maka dipastikan kita mendoakan saudara kita agar mendapatkan hidayah yang sama. Saudara kita sama muslim tentunya. Kenapa? Karena jangan sampai kita menjadi orang yang egois. Wah, saya sendirian aja nih ke surga. Jangan. Karena diperintahkan oleh Allah hampir di bawahnya ayat bahwasanya salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam adalah da'i untuk berdakwah. Kalau berdakwah itu mengajak-ajak itu berarti kalau kita sudah punya ilmu, tidak harus. Ketika kita dari yang kecil kita praktekkan, ayo kita ajak-ajak, maka insya Allah akan menjadi satu amal kebaikan kita semuanya. Yang kedua, Bapak-bapak jamaah semua yang kami hormati, salat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, idola kita, pimpinan kita, kemudian tokoh dunia yang tidak akan habis dengan zaman, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah satu dari sekian nabi dan Rasul Allah yang telah dinobatkan atau telah dituliskan di dalam kitab namanya Lauhul Mahfuz, yang dituliskan oleh Allah sebelum dunia diciptakan. Jadi bagaimana Rasulullah SAW itu nabi kita, Rasul kita ini adalah seorang nabi yang spesial lagi. Kalau sudah nabi yang spesial, itu berarti ya oleh Allah dispesialkan gitu. Apa keistimewaannya? Yang pertama, umatnya yang paling banyak. Bahkan ada beberapa artikel yang menyampaikan Rasulullah ini adalah nabi lintas generasi. Kalau nabi-nabi sebelumnya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi sebelumnya Yahya, itu di Bani Israel saja, hanya di keturunan Bani Israel. Sedangkan Rasulullah SAW ini lintas generasi. Bagaimana Rasulullah SAW ini diutus sebagai rahmat bagi alam. Maka kita bersyukur saat ini kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Nabi Muhammad dispesialkan lagi
satu-satunya nabi yang diberikan kewenangan atas izin Allah untuk bisa memberikan syafaat pertolongan kepada umatnya hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini senantiasa kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW biar apa? Biar kita jadi umatnya. Kadang-kadang kita itu agak kerepotan kapan ya mengucapkan sholawat Nabi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Nah ini jadi Bapak saudara semua yang kami hormati, jadi kita bersyukur bahwasanya kita diberi kesempatan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad yang dikatakan umatnya nanti adalah umat yang terbanyak ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Semoga kita menjadi bagian di dalamnya, dan bahkan Rasulullah SAW itu menyampaikan ada 70.000 umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Nah ini menarik banget nih. Kita berharap menjadi sih sebenarnya umatnya Nabi Muhammad yang langsung masuk surga, seperti 10 orang sahabat yang dijanjikan masuk surga. Tapi nih, melihat itu gak mungkin mungkin sahabat Rasul ya gak mungkin kita sahabat Rasul kita jauh dari Rasulullah SAW. Kita berharap kita menjadi umat Nabi yang 70.000 umatnya Nabi Muhammad SAW akan masuk surga tanpa hisab. Nah ini menyenangkan. Salah satunya siapa? Salah satunya dari 70.000 itu adalah mereka yang tidak, ini ya, berarti harus perhatikan ya, mereka yang tidak berafiliasi, mereka yang tidak cawe-cawe, tidak kerjasama dengan makhluk yang namanya jin. Nah ini kita perlu perhatikan. Atau jin itu gandingannya berarti ada khurafat, ada jimat, macam-macam. Ketika kita memurnikan keislaman, semoga kita termasuk satu dari 70.000 orang yang nanti umat Nabi Muhammad yang akan masuk surga tanpa hisab. Dan alhamdulillah di riwayat yang lain disebutkan sebagai pelengkap itu bahwasanya setiap satu di antara 70.000 itu akan membawa pula 70.000 orang yang lain. Nah ini di kesempatan kita lebih luas. Kita berharap semoga kita termasuk di dalamnya. Amin insyaallah. Bapak sama semua yang kami hormati, mohon maaf sebelumnya di sini kami diberi kesempatan. Terima kasih. Mohon maaf Ustaz Kastalani ya. Ini Nguyai Segoro ini harus ngapunten nih. Nguyai Segoro apa Ustaz? Enggak tahu ya. Ada rangkil laut. Nguyai Segoro itu ada orang menggarami laut ya. Ya itu intinya ada udah para ustadz semua itu di kuliah itu nggak pas sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita mendapatkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita yakin bahwasanya ternyata kebanyakan manusia itu berada dalam keadaan kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, yang ketika itu mau tawa nasihat menasihati. Nah ini yang paling penting di sini. Jadi nasihat menasihati itu boleh banyak keterangan, banyak mufasir menyampaikan, tidak selalu dari yang pintar ke yang tidak pintar, dari orang yang berilmu kepada orang yang bodoh, tidak. Bisa jadi kalimat ini berlaku umum. Berlaku umum berarti ya bisa jadi anak kecil menasihati orang tua sangat dimungkinkan. Ya. Anak kecil bisa menjadi wasilah datangnya pemahaman dari bapaknya, orang tuanya, sangat dimungkinkan. Maka ada satu kalimat yang sering ungkapan yang sering kita dengarkan, undur makola wala tandur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Karena nasihat ini nanti akan datang dari manapun, karena Allah SWT itu bisa melewatkan siapapun sebagai wasilah sarana kita untuk mendapatkan nasihat. Maka bismillah, mari kita berdoa kepada kebaikan. Alhamdulillah, jamaah yang kami hormati, insyaallah pada kesempatan ini dan mungkin seterusnya agar nanti komprehensif, insyaallah kami akan membacakan satu demi satu
mungkin satu pertemuan, satu hadis, satu kitab yang sudah dari satu kitab yang sudah disusun oleh An-Nawawi, tapi ini ditulis oleh Ibnu Daqiq Id. Ini satu ulama yang hidup di zamannya Imam An-Nawawi. Ini sarahnya cukup paling ringkas. Kalau Ustaz Asrani pakai yang kitab asli, saya pakai kitab terjemahan saja, Dan. Mohon maaf ini karena basically-nya beda ini. Tapi alhamdulillah, insya Allah nanti semoga tidak mengurangi kontennya, tidak mengurangi isinya. Dan Imam An-Nawawi ini menyusun hadis arba'in. Kalau arba'in itu kan artinya 40. Tapi di dalam kitab ini ada 42 hadis. Dan alhamdulillah banyak ulama menjadikan hadis-hadis dalam kitab arba'in itu sebagai rujukan. Karena hadisnya sederhana, mudah dipahami, tapi cakupannya luas. Jadi Imam Nawawi ini memilih 42 hadis ini sehingga boleh dikatakan ini sumbernya gitu ya. Poin-poinnya ada di sini semua. Dan nanti insya Allah kita satu persatu akan membacanya. Mungkin nanti lama ya, dalam waktu yang lama. Saya karena bergantian nih, 1 bulan itu saya jatah 1 kali yang untuk hadis arba'in ini. Sudah hampir 1 tahun ini belum selesai. Ini 1 tahun ini belum selesai. Ya, nanti insya Allah semoga di sini nanti bisa diselesaikan satu persatu, memahami dan membaca hadis yang terdapat dalam kitab arba'in, yang insya Allah hadis ini akan banyak memberi manfaat bagi kita dan senantiasa kita memohon kepada Allah agar diberikan kefahaman, sehingga satu kalimat yang dikatakan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma itu penting banget kita minta doa kepada Allah tersebut. Nah, bismillah, kita akan bacakan hadis pertama dalam kitab Arba'in An-Nawawi. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ini cukup menarik, cukup panjang. Di antara hadis-hadis yang lain muslimat yang lebih panjang, tapi muatannya luar biasa. Sehingga kalau di kitab aslinya itu penjelasannya banyak banget. Tapi oleh Ibnu Daqiq ini disederhanakan, semoga nanti bisa kita memahaminya. Kami bacakan artinya dulu. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata. Ini berarti Umar bin Khattab, Abu Hafs itu berarti ayahnya Hafsah, Hafs itu ya. Kemudian beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan di atasnya. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang hendak ia nikmati, atau karena wanita yang hendak ia nikahi, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya. Dan hadis ini menjadi satu hal yang perlu kita pahami bersama, bahwasanya Umar bin Khattab atau abunya Hafs, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat.
Kata-kata innama ini ada beberapa makna. Salah satunya adalah penspesialan, meniadakan yang lain. Nah, sehingga dikatakan hanyalah segala sesuatu amal itu hanyalah terjadi, dinilai itu berdasarkan niatnya. Kalau ada anak-anak di pelajarannya, pasti semua amal, pasti semua ibadah itu rukun yang pertama adalah niat. Betul ya? Masih ingat pelajarannya putra-putra kita nggak? Atau mungkin sudah gede-gede nggak mempelajari? Mau sholat itu rukun sholat yang pertama mesti niat. Rukun wudhu yang pertama mesti niat. Jadi niat ini menjadi awal segala sesuatu. Sehingga sangat tepat sekali bahwasanya di sini disampaikan segala amal itu hanya tergantung pada niatnya. Maksudnya tergantung pada niatnya, meniadakan yang lain saat itu. Jadi awal pertama kali niat. Kenapa niat dijadikan yang pertama? Itu menjadi, boleh dikatakan itu menjadi penyeleksi. Nanti amal yang berikutnya itu nanti benar atau salah, itu tergantung pada niatnya. Ini mudah disampaikan, tapi kelihatannya praktiknya tidak gampang. Kalau boleh kita tanya, mungkin masing-masing menanyai dirinya sendiri. Saya tadi datang ke masjid untuk sholat subuh, niatnya karena apa? Yang kedua, biasanya habis subuh saya itu pulang ke rumah buat kopi, buat makanan apa, snack apa, makan apa gitu, atau tidur. Tapi kenapa saya stay di sini? Niat saya apa? Nah, ini perlu dicek ini. Nanti silahkan ditanyakan pada diri masing-masing. Karena Allah nanti akan menggantinya sesuai dengan niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan atasnya. Kalau tadi kita mau berangkat ke subuh, berjamaah ke masjid subuh tadi, niatnya hanya karena Allah, maka insya Allah akan kembali kepada Allah. Tapi kalau ada niatnya ada bercampur dengan yang lain, nah ini yang perlu kita tepis gitu. Sangat normal ketika manusia itu atau di antara kita, misalnya ada acara pengajian, kita niatnya alhamdulillah thalabul ilmi. Yang kedua nanti ketemu bolo-bolo, itu sangat normal gitu. Normalnya seperti itu. Tapi jangan sampai niat yang untuk bertemu teman, niat yang untuk duduk karena pekewo dan sebagainya itu mengalahkan atau meniadakan niat kita dalam rangka ibadah kepada Allah. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi di sini ada ketulusan niat yang perlu kita sisihkan, perlu kita pacu, perlu kita latih dari hati kita agar niat kita itu benar semata-mata karena Allah. Kalau berkata niat, ini banyak ulama yang menyampaikan niat itu di mana gitu ya. Kalau Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan nikmat niat itu terletak pada hati. Niat itu terletak pada hati. Bagaimana hati itu nanti yang akan menggerakkan organ yang lain? Hati naik ke lisan, diucapkan. Gitu nih. Kalau ada yang mengucapkan lafal-lafal niat tertentu, itu monggo, itu bisa jadi akan menjadi sebuah kemantapan hati. Tapi niat yang awal itu sumbernya adalah di hati.
Meskipun ada beberapa yang disampaikan nawaitul i'tikaf, nawaitul wudu'a li rafil hadasil, nawaitul shauma watin, kemudian mau sholat, sholli dan seterusnya. Nah itu monggo, tapi yang paling penting tidak hanya di lisan, karena sumber niat itu adalah di hati. Maka dikhawatirkan, meskipun kita tidak boleh mengatakan, wow kamu niatnya cuma di lisan, di hatimu enggak, kita nggak tahu ini. Tapi kita harus memastikan niat itu berawal dari hati. Yang bisa jadi kalau hati ini amalan yang berhubungan langsung dengan Allah. Karena kalau hati kan nggak mungkin diketahui oleh manusia. Ada satu ungkapan bahasa Indonesia menyampaikan dalamnya laut bisa diketahui, dijelajahi, dalamnya hati siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Yang tahu bagaimana amalan hati ini ya dirinya dengan Allah. Maka di sini karena niat ini bersumber dari hati dan niat ini menjadi kunci sebuah amal itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama harus dilakukan adalah mari kita bersihkan hati kita. Namanya tazkiyatun nafs. Kita sucikan hati kita. Nah, dari apa? Ya, tentunya dari pengotor-pengotor hati. Salah satu pengotor hati yang menjadikan ini karakternya setan, yang menjadikan dia kekal di neraka dan paling dibenci oleh Allah adalah adanya kesombongan. Satu, kesombongan ini bisa menjerontongkan atau bisa memasukkan seseorang itu pada kecelakaan, celaka. Contoh yang paling gampang kalau masalah harta disombongkan seperti kisahnya Qarun. Ya, bagaimana dia mengatakan ini adalah hasil usahaku, hasil kerja kerasku. Akhirnya apa? Allah pun akan memberikan kecelakaan murkanya. Belahlah bumi kemudian ditenggelamkan. Qarun berserta hartanya. Ketika ada orang yang menyombongkan amal ibadahnya, banyak sekali orang-orang cerita yang ada itu seorang laki-laki yang ahli ibadah, dia ibadahnya nggak pernah kendat, sholat tahajud, puasanya dan sebagainya, karena dia mau merasa sombong dengan merasa bangga dengan ibadahnya. Allah mengujinya dengan seorang wanita, dia gagal. Ini hati-hati, karena niat itu benar-benar tidak gampang ini. Harus dibersihkan dari pengotor-pengotornya. Salah satu pengotornya tadi adalah sifat sombong, kemudian sifat iri, dengki dan lain, hasad dan sebagainya. Maka dengan hati yang bersih, insya Allah niat yang keluar dari dalam hatinya adalah kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Nah, dengan niat yang baik, maka di sini dikatakan innama tadi bahwasanya akan meniadakan yang lain dan Allah akan menjadikan niat itu menjadi suksesi dari sebuah amal yang dilakukan. Contoh sederhana saja, ketika di pagi hari kita sudah bangun kemudian berniat aku hari ini akan melakukan suatu kebaikan, maka Allah akan menyiapkan jalan-jalannya menuju kebaikan. Tapi kalau ada orang yang sudah berniat tetapi niatnya itu untuk keburukan, maka bisa jadi Allah sudah akan memberikan jalan ke sana. Nah, di sini dijelaskan di kitab ini syarah ini, niat itu khususnya dalam melakukan amalan soleh, ketika niat itu terhalang, maka ada dua kategorinya. Yang pertama, orang yang mempunyai amalan soleh, punya amalan soleh, amalan baik, dia rutin menjalankannya, tapi qadarullah suatu hari tidak bisa menjalankannya karena uzur, maka di kategori yang pertama ini disampaikan dia akan dicatat mendapatkan amal yang sama seperti ketika dia melakukan rutinitasnya.
Ini ditegaskan di dalam beberapa riwayat bahwasanya ada satu fadilah yang kita dapatkan sebelum tidur itu kita diminta disunahkan untuk berzikir. Nanti ketika berzikir ternyata tertidur, maka tidurnya ini diakuisi sebagai sebuah zikir. Karena apa? Karena tadi berawal dari niatan yang baik, punya rutinitas. Termasuk orang yang sudah rutin melaksanakan sholat tahajud, qadarullah 1-2 hari sakit sehingga tidak bisa bangun, maka di kategori pertama ini nanti dia akan mendapatkan pahala yang sama meskipun saat itu dia tidak bisa melaksanakannya karena udzur sakit. Nah, maka di sini harus diciptakan namanya rutinitas sehingga kita mendapatkan kategori yang A ini. Kita usahakan, kita rutin mengamalkan sesuatu. Seandainya qadarullah, misalnya Senin Kamis kita selalu puasa, qadarullah ada satu kejadian, maka insya Allah hari itu ketika kita ada udzur syar'i, insya Allah hari itu pula akan dicatat sebagai sebuah kebaikan. Nah, kemudian yang kedua, jika ada orang yang terbiasa, ya, bukan jadi keumuman, maksudnya bukan rutinitas, tapi ya kadang-kadang menjalankan, kadang-kadang tidak, ini. Tapi sudah berniat, maka dia akan dihitung pahala niatnya. Kalau yang tadi karena rutinitas itu dihitung niat dan amalnya, mendapatkan pahala yang sama. Tapi ketika ini cuma sebagai ya kadang-kadang ya kadang-kadang enggak, maka Allah sudah menghitung pahala niat padanya. Nah, ini betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala kalau masalah niat, itu cuma niat saja itu pahala gitu. Kenapa kita tidak selalu berniat baik gitu. Bayangkan kita bisa berniat baik kemudian bisa menjalankannya. Nah, ini satu hal yang kita harapkan. Nah, kemudian di bawahnya ini nanti sampai jam berapa? Setengah 6 atau sampai suruh sekalian. Sudah pernah melaksanakan sholat suruh belum? Belum ya? Sholat suruh itu kalau sekarang, kemarin saya ngecek itu 5:45. Itu bisa kita laksanakan sholat suruh. Rasulullah SAW melalui riwayatnya Anas bin Malik itu menyampaikan, Rasulullah punya kebiasaan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dia masih duduk tidak meninggalkan tempatnya, kemudian berzikir kepada Allah sampai datangnya waktu syuruq, lalu dia berdiri mendirikan sholat 2 rakaat yang itu sama seperti sholat duha, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berhaji dan umroh. Luar biasa ini. Nggak usah mengeluarkan berapa juta nih? 30 juta nih. Umroh itu kan 30 juta. Kalau haji harus sekian. Kalau nanti berkenan 6 lebih kurang seperempat. Kira-kira berkenan atau belum? Atau berat? 3/4 jam sebenarnya. Ya, yang nanti saya selesai ini aja nih. Nanti monggo yang punya kebiasaan, insya Allah itu baik. Ya, amalan yang sederhana, tapi mendapatkan pahala yang luar biasa. Ini di masjid-masjid sudah mulai banyak yang mengamalkan itu. Ya, kita lanjutkan, semoga nanti bisa dipercepat. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Berarti niat sesuatu itu kalau diniatkan dinisbatkan hanya untuk Allah dan menjalankan perintah Rasulnya, maka semuanya itu akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kalau boleh dikatakan Allah dan Rasulnya, berarti ada satu tempat namanya akhirat. Jadi niatnya tidak hanya untuk dunia, tapi niatnya untuk akhirat. Segala sesuatu diniatkan ketika untuk akhirat, dalam rangka menjalankan sunnahnya Rasulullah, dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah, maka akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Maka kalau ibadah pasti diawali dengan niat. Karena apa? Harapannya nanti itu mengembalikan hal-hal yang beribadah itu nanti akan kembali kepada Allah Rasulnya, kemudian dikonversi menjadi sebuah pahala, dan harapannya pahala itu nanti akan menjadikan bekal pemberat timbangan di akhirat, di yaumul mizan,
atas rahmatnya Allah memasukkan seseorang masuk surganya Allah SWT. Nah ini berarti karena hijrahnya Allah Rasulnya sebagai tujuan. Boleh nggak hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya tapi juga karena dunia? Ya boleh-boleh saja. Tapi posisinya gimana? Bagaimana dia memposisikan? Kalau memposisikannya dunia di awal ya dia dapat dunianya saja. Tapi kalau memposisikan Allah dan Rasulnya di atas, bisa jadi nanti dunia akan didapatkan pula. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang hendak ia nikmati atau karena wanita yang hendak ia nikahi, maka hijrahnya itu kepada apa yang tujunya. Ini pengambil kisahnya, kalau di sini keluar dari kisahnya seorang laki-laki yang diajak berhijrah belum mau, tapi karena melihat salah satu wanita yang ingin dinikahinya ikut hijrah, hijrahnya ke ke hijrahnya itu dari Rasulullah ya, mengikuti hijrahnya Rasulullah, itu dia mau ikut berhijrah karena wanita tersebut ingin dinikahinya. Nah sehingga sebutannya adalah wanita tadi yang cantik tadi namanya Ummu Qais. Sehingga laki-laki ini tadi disebut panggilannya karena hijrahnya itu karena wanita, sehingga para sahabat saat itu yang ke Madinah itu menyebutnya dia adalah muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah karena ingin menikahi namanya Ummu Qais. Nah, dari cerita yang di bawah ini berarti menegaskan kepada kita, ketika kita itu berniat untuk Allah dan Rasulnya dalam segala amal kita, maka akan dikonversi jadi kebaikan. Tapi kalau niat kita hanya untuk dunia, maka Allah tidak akan memberikan kebaikan ganti pahala padanya, tapi akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Contoh, saya bekerja ingin dapat uang. Kalau niatnya di situ, maka bisa jadi Allah akan memberinya uang, tapi tidak menilai prosesnya tadi sebagai sebuah ibadah. Jadi kalau niatnya itu dibungkus hanya untuk dunia, maka Allah di sini berjanji, Rasulullah SAW menyampaikan lewat lisannya Rasulullah, Allah akan memberinya, dia akan mendapatkannya. Tapi ingat, hanya mendapatkan dunia, tidak mendapatkan kebaikan. Karena apa? Semua yang dilakukannya itu tujuannya cuma satu, dunia. Tapi beda ketika kita gunakan, kita nyari nafkah, kita jadi ASN, kita jadi hakim, kita jadi guru, kita jadi pekerja apapun, pengusaha apapun. Ketika niatnya bismillah, saya melakukan ini karena ingin memberikan ma'isyah kepada keluarga, karena itu sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan ini sebagai bentuk ketakwaan kita kepadanya, sebagai ikhtiar kepadanya, maka insya Allah setiap proses di dalamnya, apapun yang kita lakukan itu, entah itu berbenturan dengan apa, ada tantangan A, tantangan B, jatuh, bangun dan seterusnya, itu dinilai ibadah. Karena apa? Niatnya karena Allah dan Rasulnya. Jadi tidak semata-mata hanya karena dunia. Jadi monggo di akhir hadis ini, jadi kami mau mengajak bersama-sama dalam aktivitas apapun, mari dipastikan kita barengi atau kita awali dengan satu niatan yang baik karena Allah. Maka insya Allah amal itu tidak akan tertolak ketika caranya benar. Kemudian amal itu akan bisa dikonversi menjadi kebaikan. Para ulama menyampaikan ada dua syarat. Ada dua syarat sebuah amal ibadah itu diterima oleh Allah. Yang pertama adalah semata-mata mengisahkan Allah atau niatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, perbuatannya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Maka ketika dua hal ini diakomodasi, dijalankan, maka insya Allah amalan itu tidak akan tertolak dan amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dua hal ini ya, niat yang ikhlas karena Allah, kemudian yang kedua meneladani Rasulullah SAW, maka dipastikan amal ibadah itu diterima dan insya Allah akan bisa dikonversi menjadi bekal kita ke akhirat kelak untuk ditimbang yang mizan. Semoga atas rahmatnya Allah lebih berat kebaikannya sehingga kita nanti bisa langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau berkenan menunggu, masih ada 10 menit melaksanakan nanti sholat syuruk. Sekaligus sholat syuruk itu sholat duha di awal waktu. Nanti kita nggak perlu melaksanakan sholat duha lagi, mau nambah juga boleh. Tapi ini kalau bisa masih ada 10 menit, monggo bisa dimanfaatkan. Semoga nanti menjadikan kita termasuk pribadi-pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin demikian yang kami punya hadis zikir pagi dan petang. Mohon izin nanti kami share di grup nggak apa-apa? Nggak apa nih. Ada zikir pagi dan petang, meskipun versinya banyak. Ada yang dari Hasan Al-Banna, ada yang dari kitab Sa'id bin siapa itu ada, nanti silahkan dipilih saja. Tapi nanti kami share, harapannya nanti bisa dimanfaatkan di pagi hari. Setiap zikir pagi dan petang itu kan disunahkan ya, diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Sebagaimana para makhluk Allah itu setiap pagi dan petang berzikir, maka kita sebagai manusia juga jangan sampai kelewat berzikir. Allahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Kita ini bersama-sama dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi